Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan men-share atau memberitahukan apa yang telah saya lakukan di PPG dalam jabatan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu di PPG dalam jabatan 3 ini mudah-mudahan merasa terbantu atau mudah-mudahan sama dengan apa yang telah saya jalani pendidikannya selama di PPG dalam jabatan yang kemarin. Nah, kita melihat di sini alur pembelajaran pendalaman materi, identifikasi masalah sudah, kemudian eksplorasi penyebab masalah sudah, kemudian penentuan penyebab masalah, ini yang terakhir akan kita bahas. Nah, di sini kita lihat ada kolomnya, mudah-mudahan sama ya. Penentuan penyebab masalah. Jadi apa yang dilakukan tetap ada ruang kolaborasi, kemudian yang terakhir presentasi dan penguatan, kemudian yang terakhir untuk mengunggah tagihan. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugas ini setelah dipresentasi maka akan diunggah masalah yang terpilih. Nah, mari kita lihat instruksinya. Kalau untuk yang saya lakukan di sini saya selalu membuatkan template sebelum membahas LK-nya. Jadi kalau kita lihat di LK 2, sebenarnya di sini LK 2.3 ya, tapi dia di formnya memang LK 1.3, jadi diikuti saja. Nah, petunjuknya petunjuknya benar-benar memperhatikan petunjuk dan informasi dari dosen. Setelah mengeksplorasi penyebab masalah, langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi guru di kelas atau di sekolahnya. Nah, berkonsultasi dengan guru, kepala sekolah, rekan sejawat, atau pihak terkait. Kalau di sini dilihat dari dalam kurungnya berarti hanya salah satunya, tapi tergantung dari LPTK Bapak Ibu atau dosen yang memberikan pembimbingan. Kemudian analisis dan pertimbangan, tinjau kembali data, berarti kita diminta melihat kembali data dan informasi yang telah kita kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah. Kemudian pertimbangkan konteks atau kelas sekolah yang dihadapi dan evaluasi akar penyebab masalah yang paling relevan nantinya untuk membuat modul ajar atau RPP-nya. Kemudian penentuan masalah dan akar penyebabnya. Minimal 2, jadi ini benar-benar diperhatikan, minimal 2 masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian Bapak Ibu. Kemudian apa penyebab masalahnya, dijelaskan secara rinci. Kemudian tinjau kembali. Nah, di sini harus mengikuti di PPG itu harus mengikuti sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Jadi jangan mengubah kolom yang telah disediakan oleh PPG. Kalau di sini yang saya miliki di sini hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah atau data dukung, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, di sini di hasil eksplorasi penyebab masalah, hasil kajian literaturnya dituliskan di sini. Faktor internal eksternal ini dari kajian literaturnya Octaviara ya. Nah, dituliskan semua, dibuatkan juga link seperti ini agar mudah dibuka. Nah, hasil wawancara kepala sekolah, rekan guru, pakar pendidikan. Nah, kemudian untuk di hasil kajian literatur yang kedua, ini mengemukakan bahwa menurut Kemendikbud literasi membaca. Di sini kan kita diminta hanya masalah yang terpilih, ya, masalah terpilih yang akan dibahas. Jadi ini yang akan saya angkat, guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, guru kurangnya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Akar penyebab masalah di bagian pertama, guru belum mendapatkan informasi dan pelatihan yang memadai terkait penerapan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian di sini akar-akar penyebab masalahnya, pemilihan model-model pembelajaran, kemudian
Lanjut ke bagian kedua. Di sini literasinya guru belum maksimal menerapkan gerakan literasi sekolah sehingga belum terbiasa. Nah, di sini semua saya tulis dan ingat Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu mengajar. Nanti akan saya kasih linknya di ini untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan modulnya. Jadi bisa mengambil dari sini, boleh juga jika ada yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian di sini di bagian terakhir, pokoknya semua harus sama ya. Nah, kalau di sini kan kita masih diminta untuk di bagian pertama hasil eksplorasi penyebab masalah, kita masih diminta untuk menuliskan semuanya ya. Nah, kalau di sini guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait penerapan materi dan soal yang berbasis HOTS. Di sini masih banyak. Kemudian di sini guru belum menggunakan model serta metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, sekarang di langkah berikutnya. Nah, ini dia. Oke, jadi saya hanya menulis sampai 4 di sini. Memilih 4. Guru di sini saya hanya memilih 4 untuk di hasil eksplorasi penyebab masalah. Kemudian akar penyebab masalahnya saya tuliskan semua secara rinci. Kemudian analisis akar penyebab masalahnya, ini semua saya koneksikan atau relevan dengan model serta metode. Misalnya di sini guru belum menggunakan model, maka di sini analisis akar penyebab masalahnya juga harus memang relevan dengan menggunakan model serta metodenya. Nah, kemudian masalah terpilih, nah disinilah nanti hanya memilih 2 ya, karena di instruksinya kan diminta untuk memilih 2 ya. Nanti ini akan saya share. Ini 2 ya, guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, guru kurangnya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Di sini dilihat ya penentuan akar penyebab masalah. Kalau di bagian atasnya ini, bagian sini kita masih menuliskan semua yang benar-benar ingin kita angkat di modul ajar atau RPP kita nantinya. Oke? Semoga sukses ya Bapak Ibu semuanya, semoga sehat-sehat semuanya dan semoga lulus PPG dalam jabatannya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.